Ini ada kapas suntik juga sampai sekarang masih ada ya, sepertinya kapas suntik. Di sini ada bengkok, terus ada gunting perban ya, gunting perban. Terus kemudian ada torniket. Kemudian ada alat pelindung diri ya, alat pelindung diri. Terus kemudian ada berlang ya, ini ada berlang. Terus ini modelnya ibu kemarin berusaha untuk buat sehingga nanti pada saat memasukkan jarum ya atau trokat itu diusahakan betul-betul nanti jarumnya masuk ke dalam selang ya gitu. Ini jadi kita ibaratkan ini adalah vena. Oh iya, yang bisa dipasang infus vena mana aja? Kalau kita pasang di sini berarti vena apanya? Radialis. Yang paling sering adalah radialis ya, karena kondisi si venanya lurus ya, terus kemudian kondisinya besar. Terus di mana aja? Di sini ya, di metakarpal. Ya, mudah-mudahan bisa nanti. Kemarin air tumpah ke sini. Ya, itu. Terus kebanyakan pasang infus di kanan atau di kiri? Ya, ini kita pasangnya di kiri ya. Kiri. Boleh videoin maju ya. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi Ibu. Kenalkan saya Bidan Marinam yang bertugas pada pagi hari ini. Gimana Bu? Ibu sehat? Dengan Ibu ini ya? Ya. Kemudian Ibu rencana hari ini Ibu akan dioperasi. Jadi sebelumnya Ibu akan saya pasang infus dulu ya Bu ya. Ibu bersedia pasang infus? Saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Siapkan. Ditarik ya. Ya. Ini ditarik. Terus ini adalah yang Bapak itu selang infus ya, selang infus yang kondisinya seperti ini ya. Ini terus ini kuncinya ada di bawah. Ya, kondisinya seperti ini. Kemudian harus kita geser dulu. Ya, diyakinkan penutup berapa? Sekitar berapa senti?
dikunci ini untuk memudahkan nanti kita mengatur tetesannya ya. Tuh ya. Nih, seperti ini ya. Seperti kemudian diklem atau dikunci sampai full ya. Terus kemudian kita masukkan di dalam botol. Jadi memasukkan apa namanya di dalam infus ini bisa ada dua cara ya. Bisa digantungkan dulu atau bisa langsung ya. Ini ada dua ya. Kanan dan kiri sama ya. Ya, kanan kiri sama. Penting ini kita mempertahankan ini tetap steril ya tadi ya. Walaupun kita menggunakan sarung tangan bersih ya. Jadi yang harus dipertahankan steril ini sama yang ada di ini tertutup ya. Kemudian kita masukkan ya. Kondisinya seperti ini. Atau ini infusannya kita gantungkan langsung kita tusukkan ya. Ada bisa dua. Nah, setelah kita pasang ya, kita pasang seperti ini, kita isi ya, diisi dulu, diisi minimal setengah. Kemudian selangnya ini diisi ya, diisi. Makanya ini kenapa dikunci? Kalau nggak dikunci, yang masuk pertama kali adalah udara. Terus kemudian kita alirkan sampai selangnya terisi penuh cairan. Ya, yakin ini ya, kita lihat dulu, yakin tidak ada udara yang ada di selang, ya, untuk mencegah ya emboli tadi. Terus kemudian kita letakkan di sini, ya. Kalau misalnya ada udara gimana? Di udara, kalau ada udaranya banyak, dialirkan lagi ya, dialirkan lagi, apalagi di tengah-tengah udaranya ya, tetap dialirkan sampai selangnya terpenuhi cairan ya. Ini Berarti nanti ke 500 cc dong? Kan udah dibuang. iya, ini dibuang nanti ya, berarti paling ini berapa ya. Sebenarnya kalau kita kunci dari awal, kita membuangnya sekitar cuma 2 cc sampai 3 cc ya, nggak banyak ya. Gitu. Makanya tujuannya ini diisi supaya tidak ada udara. Kalau udara banyak ya, berarti kan kita mendorong udaranya dengan cairan. Gitu. Terus setelah itu baru kita setelah ini siap ya, terus kemudian mencari lokasi ya, mencari lokasi vena. Kamu sini deh, nggak kelihatan. Atau pada saat mau demo berdiri lihat boleh sini. Bawa bangku aja. Ya. Terus langkah berikutnya adalah mencari lokasi. Ya, yakinkan bahwa kita ketemu vena yang akan kita pasang infus. Ya, pasang infus. Masya Allah, Nur. Terusin. Kayak aku marahkan kedua. Itu jalan kan? Erna ada di bawah belum datang? Tadi di dalam perjalanan. Pasang. Oh iya. Catherine. Ada. Oh iya. Ya, jadi yakinkan betul-betul kita mencari vena. Jangan sampai kita menusukkan ternyata gagal karena tidak jelas ya. Terus syarat venanya apa? Syarat venanya dia lurus ya, kemudian tidak bercabang ya. Kalau bercabang nanti biasanya terjadi cedera ya. Harus lurus bercabang. Nah, setelah yakin ketemu lokasi yang sudah ditentukan, kita memasak apa namanya itu? Ibu mampu bercabang atau tidak bercabang? Tidak bercabang. Kalau bercabang ya mentok nih, ya, gitu. Terus kemudian kita pasang
Ya, setelah diyakini venanya ditemukan, ya, kita yakini mau pasang di sini. Berarti dipasang tourniquet, ya. Pasang tourniquet untuk membendung. Ya. Bu, maaf ya Bu ya, ditekan ini terus tangan Ibu kepel, ya. Kemudian dilakukan pembendungan, terus tangan ibunya diminta untuk mengepal. Setelah itu melakukan desinfeksi, ya. Desinfeksi atau desinfektan? Desinfeksi. Ketukar-tukar kan, ya. Kemudian dilakukan desinfeksi, ya, daerah yang akan disuntikan. Ya, secara sirkuler. Baru kita membuka troge, ya. Ini trogenya, ya, masih steril semua. Terus kemudian kita buka, ya. Terus trogenya ini ada beberapa nomor, ya. Ini yang kita gunakan nomor 18. Posisinya seperti ini, ya. Setelah itu kita masukkan, ya. Kayaknya ketutupan deh, kita sini aja. Boleh berdiri, ya. Karena tekniknya nanti nggak kelihatan, ya. Setelah yakin kalau sudah dibendung nggak kelihatan, sini, nggak apa-apa, ya. Setelah dibendung maka dia akan terjadi penimbulan vena, ya. Jadi venanya muncul, ya. Terus kemudian ini kita buka, ya, buka, ya, dibuka. Ini basah, ya, dibuka. Terus kemudian yakinkan mata jarum menghadap ke atas, ya, gitu. Terus ini tadi daerah yang akan disuntik sudah didesinfeksi. Kemudian masukkan jarum, ya, ke dalam vena sekitar 15 sampai 20 derajat. Kita tusukkan, ya. Nah, setelah masuk ke vena, dicek, ya, dicek darah yang mengalir, ya, berarti masuk ke vena. Kemudian kita masukkan, ya, masukkan jarum, ya, kemudian kita tarik, ya. Terus masukkan lagi, kita tarik, masukkan sampai semua masuk ke dalam vena, ya. Setelah itu baru kita buka, ya, buka ininya, ya, lepas. Kemudian ini didekatkan ke sini, ya. Setelah itu ini dibuka, ya, diputar masuk ke sini. Nah, ini tangan kiri ini adalah melakukan fiksasi dari troge yang sudah masuk ke dalam vena. Terus ini kita keluarkan, ya, ini masuk ke dalam bengkok supaya ini darahnya tidak keluar. Kemudian kita masukkan, ya. Kemudian tangan kiri pegang sayapnya, ya. Tidak usah terlalu menggunakan kekuatan. Terus kemudian, nah, setelah ini kita luruskan, ya. Kemudian dilakukan fiksasi dengan plester, ya. Yang plester dulu. Aduh, maaf ya Bu, sakit ya Bu. Ya, difiksasi dulu, ya, difiksasi dulu. Nah, ya. Setelah itu ini fiksasi yang kedua, ini agak panjang, ya. Di bawah. Ya, ini fiksasi di atas sayapnya. Ya, kalau masih panjang seperti ini, bisa juga dengan alternatif
lipat begini bisa ya, atau seperti ini ya. Kalau supaya tidak terlalu panjang bisa ditambahkan plester ya, bisa ditambahkan plester di double di sini. Langkah berikutnya adalah menghitung cairan menggunakan jarum skon. Mana skonnya? Ibu nggak bawa jarum. Siapa yang bawa jarum? Ini apa? Jam. Coba pakai itu. Nggak ada pakai jam. Ya. Pakai HP aja kali. Ibu ada jamnya di bawah. Nah ini seharusnya menggunakan jam ya. Jamnya. Jadi nanti jamnya diletakkan di sini ya. Jamnya diletakkan di sini, menghitung sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan umpama 20 tetes, berarti 20 selama 1 menit 1 putaran. Ngalir di mana nih airnya ya, seperti ini ya Pak. Nah, kalau bengkak tadi apa? Coba kok bisa bengkak gitu? Kira-kira kenapa? Bisa saja pada saat kita memasukkan, makanya gunanya tadi memasukkan ini, terus kemudian kita tarik supaya ini yang jarumnya ini tidak mencederai pembuluh darah. Jadi ini hanya pengantar pada saat membuka pembuluh darah pertama. Jadi hanya beberapa mili masuk. Setelah itu ditarik, baru selongsongannya, trogenya dimasukkan. Ya, gitu. Ya, setelah itu yakinkan satu tidak bengkak ya, tidak ada pembengkakan, jalannya lancar. Kemudian tidak ada selang-selang yang terlipat yang menghambat tetesannya, nanti bisa berubah. Karena bisa aja ini selangnya ketindihan, bisa aja selangnya kelipet. Jadi apa yang kita harapkan tidak tercapai. Umpama ini harus habis 5 jam. Loh, kok ini 6 jam masih banyak banget gitu. Ternyata terlipat, atau ternyata bengkak, atau ternyata mampet. Ada bekuan darah di sini. Jadi aliran udara cairannya nggak lancar. Itu. Kan biasanya kayak ada darah naik gitu, itu kita harus gimana? Nah, kalau umpama ada darah naik ke sini, itu biasanya karena biasanya ada trauma tadi ya, ada trauma tadi. Satu posisi yang paling sering darah ke sini itu kalau ini posisi umpama ini lebih rendah. Umpama kamu pasang infus ya, dipasang infus terus kemudian jalan ke kamar mandi, ini di bawah-bawah, tapi ini nggak diklaim. Oh iya. Ya, terus atau ini lebih rendah begini Neng, atau lebih rendah, jadinya darah yang ke sini arah balik, naik ke sini, ini penuh biasanya efeknya karena darahnya terdorong ke sini, jadi ini penuh. Gitu ya, kadang-kadang seperti itu, memang yang paling sering kasusnya seperti itu. Ya, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah langkah-langkah yang ibu kerjakan ada hal yang tidak dikerjakan sama ibu? Atau alkohol swab ya, itu. Terus selamat siang ibu, gimana bu? Ibu udah jalan-jalan ya bu ya? Bu, jadi ini infusnya sudah habis, ini infusan yang ketiga, jadi mau dilepas ya bu ya infusnya ya, sudah cukup, nanti ibu minum untuk kebutuhan cairan, ibu bisa ganti dengan minum ya bu ya. Jadi hari ini mau dilepas. Langkah-langkah lepasnya adalah ini diklaim dulu ya, diklaim. Setelah diklaim kita bawa kapas alkohol ya. Kamu nggak kebagian kalau ibu pakai semua ya, pakai kapas alkohol, diolesin di mana, di plesternya ya. Di plester. Tujuannya untuk apa, kenapa di plester? Iya, Supaya plesternya terlepas ya dengan alkohol ya. Nih ya, dilepas plesternya. Terus kemudian kita lakukan fiksasi ya bekas luka tadi ini. Terus kemudian kita tarik pelan-pelan. Ibu maaf ya bu ya, ditarik ya bu jarumnya pelan-pelan. Ya, terus kemudian di plester ini kita taruh sini dulu. Kemudian
Leicester. Ya. Udah. Bu dilemesin tangannya, Bu. Ya. Ya, melepasnya. Melepas lebih mudah dibanding memasang. Ya. Terus kemudian dicatat ya di dalam dokumentasi. Kemudian ini dibuang di tempat infeksius gitu. Oke.